Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Ya, di video ini gua mau kasih tahu bagaimana cara perawatan burayak ikan gurame teman-teman ya. Nah, ini dari telur sampai umur ke 11 hari ya teman-teman. Nah, ini 11 hari. Nah, yang ini gurame soalnya 17 hari teman-teman. Nah, ini masih tetap di tempat penetasan ya teman-teman ya, belum kita pindah. Nah, ini saya mau kasih tahu caranya gimana biar tetap sehat walaupun burayak masih di tempat kecil seperti ini teman-teman. Cara perawatannya sama seperti kita merawat pada awalnya teman-teman ya, atau merawat telurnya. Nah, ini di permukaan airnya ini banyak minyak, ini bisa kita ambilin teman-teman. Nah, ini banyak caranya. Nah, ini salah satu caranya saya pakai centong ini nih. Jadi kita ambil permukaan airnya atau minyaknya pelan-pelan kayak gitu teman-teman, biar airnya atau minyaknya masuk ke dalam centong. Nah, ini kita ambilin minyaknya pelan-pelan. Nah, nggak mesti semua ya teman-teman ya, karena nanti kita ganti dengan air baru ya, nyisa-nyisa dikit nggak apa-apa lah minyaknya. Yang jelas jangan sampai dia tertutup sama minyak semua nih. Kalau dia tertutup minyak semua itu biasanya si burayaknya tuh susah buat ngambil oksigen ke atas. Nah, sambil kita perhatikan juga nih apakah ada yang mati atau enggak. Kalau kita perhatikan untuk burayak gurame yang padang ini teman-teman ya, kita beli 500 butir, yang matinya baru sedikit teman-teman. Nah, telurnya itu alhamdulillah hampir semuanya netas ya teman-teman ya, cuma ada 3 atau 4 butir yang nggak jadi. Nah, burayaknya pas udah netas lalu dia mati, kira-kira ada 6 atau 7 ekor. Nah, ini di tempat sebelahnya sama caranya. Nah, selain cara ini teman-teman juga bisa pakai kertas ya teman-teman ya. Kertas teman-teman masukin ke airnya ini, nanti dia nyerap minyak. Tapi saya cara yang gampang aja lah, yang ada aja nih, adanya centong ya, maka kita pakai centong ini buat ngambil si minyaknya. Nah, ini saya bersihin kira-kira 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman ya. Nah, ini pemberian makan kita pas di hari ke-9 ya teman-teman ya, hari ke-9 dari telur. Nah, biasanya hari ke-9 itu burayak ini perutnya udah kempes, dia nggak ada cadangan makanan lagi. Nah, sebetulnya yang gurame padang ini nanti kita mau taruh di kolam sih, kolamnya udah kita siapkan. Tapi saya pengen tahu nih, biar dia di tempat penetasannya dulu. Alhamdulillah sehat-sehat teman-teman ya, yang penting kita jaga airnya. Nah, ini gurame suang nih, gurame suang ini kita beli 100 butir, cuma lebih banyak yang mati justru nih gurame suang, mungkin ada 15-17 yang mati. Nah, setelah minyak kita ambil, kotorannya kita buang ya teman-teman dengan selang ini nih. Ini selang aerator ya teman-teman ya, jangan pakai selang yang gede karena nanti bisa kesedot. Nah, ini tinggal kita tinggal kita sedot gitu aja teman-teman. Hati-hati kalau minum airnya pelan-pelan aja. Nah, ini kita buang airnya. Nah, ini jangan lupa kita kasih seser ya teman-teman ya,
misalkan ada yang terbawa, jadi dia masih kena sisa karena kecil banget kan. Nah itu di bawah itu banyak kotorannya teman-teman, kalau bisa dilihat. Nah itu tuh, nah kita sedot pelan-pelan aja, teman-teman ya, dengan hati-hati, karena kalau enggak nanti dia besar, karena dia rentan banget buat kesedot ya. Ini tuh cacing sutranya masih ada, kita kasih cacing sutra jangan banyak-banyak teman-teman ya, karena kalau banyak-banyak nanti dia bakalan mati cacing sutranya. Nah itu bahaya. Kesedot kayaknya satu tuh tadi, gak apa-apa karena di bawahnya udah ada seser. Nah ini kita lakukan perawatan burayak ikan gurame seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang gurame soang ini kita tetap pelihara di galon ya teman-teman ya, biar sampai kita lihatlah sampai mana dia maksimal di galon ya. Pokoknya kita rawat dengan baik lah, bener-bener di wadah kecil ini, jangan sampai banyak kotorannya gitu ya teman-teman ya, karena kita tempatnya terbatas nih teman-teman. Dan kotorannya ini baru 3 hari aja tuh udah banyak ya, karena dia makannya juga udah lumayan banyak, jadi kotorannya banyak. Kita kasih tanaman hidrilla sedikit aja, nanti kalau dia udah mau makan daun nanti habis sendiri kan, habis sendiri si tanaman hidrilla ini dimakanin. Nah ini sebelahnya juga banyak loh, ini dulu kita habisin. Ini yang sebelahnya nih teman-teman, ini yang sebelahnya lebih banyak lagi karena populasinya lebih banyak yang ini nih. Ini gurame padang kemarin kita beli 500 butir, kita jadikan 3 tempat. Gurame soang yang tadi itu 100 butir cuma jadi 1 tempat. Kameranya kurang jelas ya teman-teman ya, mantul cahaya jadi kotoran di bawah itu kurang begitu terlihat. Tapi ya intinya seperti ini teman-teman ya cara perawatannya. Kita harus telaten, kalau kita nggak rawat gini ya pasti airnya ini udah jelek. Kalau airnya jelek, nah itu pasti ikannya nggak sehat, nanti bakalan mati. Nah setelah sudah semua airnya berkurang, maka kita tambahkan air baru nih teman-teman. Nah berhubung di tempat kita ini airnya air langsung dari air tanah ya teman-teman ya, jadi kita nggak perlu endapkan. Yang lebih bagus sih diendapkan, apalagi buat air PDAM itu wajib diendapkan. Nah ini kita ambil airnya kurang lebih 20-30% kita buang. Kita ambil permukaan minyak sama kotorannya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kasih daun ketapang juga nggak apa-apa, dia lebih bagus. Ini sebelumnya pernah kita kasih tuh ekstrak ketapang, tapi ya ekstraknya aja nggak pakai daunnya, karena kalau pakai daun nggak kelihatan, saya kurang suka. Nah ini udah semua teman-teman. Nah ini dia terlihat gembira tuh ya kan, ternaknya kesana kesini. Ini udah
udah cukup kuat lah kali ya teman-teman ya, karena sudah 17 hari si gurame suangnya ini. Gurame suang itu yang hitam ya teman-teman ya. Nah, gurame padang itu yang orange atau albino. Nah, ini coba kita ambil. Nah, ini dia tuh. Ya, seukuran beras, lebih gede dikit. Ya, kayaknya cukup sekian dulu videonya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.